Aku minta kepada Paman untuk kembali menghadap kepada Prabu Putri agar mereka membatalkannya. Persoalan Keta dan Sadeng saat ini tengah berada di depan mata dan sangat membutuhkan perhatianku, Paman. Jika aku berada di kursi yang saat ini Paman lenggai, aku harus mengurus wilayah yang lebih melebar. Sedangkan sebaiknya, aku harus mengerucut, memusatkan perhatian pada rencana makar yang akan dilakukan oleh Keta dan Sadeng, Paman. Arya Tadah kini memperhatikan wajah Gajah Mada. Cahaya obor yang temaram itu ternyata tidak mampu menerangi wajah laki-laki yang bertubuh kekar dengan cukup jelas sehingga bisa dibaca bagaimana raut mukanya. Jadi menurutmu belum waktunya, Gajah Mada? Belum, Paman. Tetapi kau tidak berkeberatan untuk menduduki jabatan itu, bukan? Gajah Mada tidak segera menjawab. Cobalah jujur kepada dirimu sendiri, Gajah Mada. Yang aku ketahui dan aku rasakan selama aku menjadi prajurit adalah nafsuku untuk selalu menjadi yang terbaik dan meraih keadaan yang lebih baik. Bisa itu di pangkat atau jabatan. Pada saat kau seorang prajurit rendahan, angan-anganmu adalah bagaimana kau bisa meraih kedudukan yang lebih tinggi. Ketika kau berada di pangkat lurah prajurit, kau pun akan berangan-angan untuk bisa meraih jabatan yang lebih tinggi dengan pangkat senopati, lalu Tumenggung, Pasangguan, dan seterusnya. Maka jika kau jujur, kedudukan Mahapati sebenarnya juga berada di angan-anganmu, bukan? Gajah Mada tidak mengelak dengan menggeleng. Apa yang disampaikan Arya Tadah itu memang benar dan tidak ada gunanya bersikap seolah-olah tidak pernah berangan-angan untuk menduduki jabatan itu. Karena keberhasilanmu yang luar biasa, kau meraih jabatan cukup tinggi tanpa harus melampaui tataran yang semestinya. Dengan menjadi patih di Kahuripan, juga menjadi patih di Daha, menjadi pelaksana pemerintahan para Sekar Kedaton saat itu. Tidak inginkah kau meraih jabatan yang lebih tinggi lagi? Berada di puncak yang bisa kau raih dengan menjadi Mahapatih Amangkubumi. Jujurlah, Gajah Mada. Pertanyaan yang dilontarkan Arya Tadah dan juga semua kilahnya itu memaksa Gajah Mada harus mengakui kebenarannya bahwa menjadi Mahapatih yang berarti berada di jabatan kedua setelah raja sungguh bohong besar jika ia tidak membangun mimpi untuk mendapatkan jabatan itu. Sekarang tawaran itu bahkan telah berada di depan matanya, tinggal menerima belaka. Jika itu yang ia lakukan, sejak pekan depan ia akan menyandang jabatan yang sangat terhormat, yaitu Mahapatih Amangkubumi. Cepat atau lambat, jabatan itu memang akan jatuh kepadaku. Karena aku juga tidak melihat sosok siapapun yang pantas untuk menduduki jabatan itu kecuali aku, kata Gajah Mada dalam hatinya. Namun apa yang terucap berbeda dengan warna hati yang berada di dalamnya. Apakah menurut Paman tidak ada lagi orang lain yang layak dipertimbangkan untuk menduduki jabatan itu, Paman? Tanya Gajah Mada. Menurutmu, siapa yang punya kepantasan yang kau maksud itu, Gajah Mada? Yang memiliki kelayakan yang disyaratkan. Hening yang lewat adalah dalam rangka memberi keleluasaan bagi Gajah Mada untuk berpikir. Gajah Mada memiliki cita-cita yang tinggi. Jauh ke depan, ia mempunyai angan-angan yang ingin ia wujudkan. Namun,
bagaimana ia bisa mewujudkan mimpi dan angan-angannya itu jika tidak didukung dengan kekuasaan. Aku bersedia, Paman. Tetapi aku minta waktu. Tolong, Paman bisa memahami keadaannya. Aryatada kini menyimak, namun Gajah Mada tidak melanjutkan kata-katanya. Bagian mana yang harus aku pahami? Tanya Aryatada. Gajah Mada kembali melangkah mondar-mandir dan kemudian berhenti tepat di hadapan Empu Krewes yang menyimak dengan cermat. Belum banyak jasa dan pengabdian yang aku berikan, Paman. Apalagi jika dibandingkan itu dengan jabatan yang aku emban. Oleh karena itu, mohon jangan dulu. Ke depan, aku harus masih menyelesaikan persoalan yang timbul di Keta dan Sadeng. Andai dua persoalan itu bisa aku selesaikan dengan tuntas. Apalagi sekarang, Mojopahit sedang diganggu oleh persoalan yang perlu penuntasan. Jika masalah-masalah itu selesai, barulah layak kiranya aku menerima anugerah jabatan itu, Paman. Empu Krewes kini mengunyah permohonan itu. Kemudian ia menimbang menggunakan cara pandang Gajah Mada dan berusaha untuk memahaminya. Mahapati Aryatada kemudian tersenyum dan manggut-manggut. Jadi begitu. Benar, Paman. Mungkin pertimbanganmu benar. Di Pasewaan pasti akan ada banyak orang yang berteriak saat kau diwisuda menjadi Mahapati, karena ada banyak pihak yang merasa kau masih terlalu muda untuk mengemban jabatan dan juga kedudukan itu. Padahal menurutku usia bukan hal yang penting, tetapi kemampuanlah yang penting. Kau telah menjabat patih wilayah 2 kali. Kedua tuan putri itu pernah kau dampingi dan juga merasa sangat puas dengan pekerjaan dan pengabdian yang telah kau berikan. Jadi tidak aneh kalau dengan kau menjadi Mahapati, kedua Prabu Putri itu akan merasa sreg dan cocok Gajah Mada. Kau pun sekarang menjabat patih Mojopahit, meskipun belum patih utama dan Amangkubumi. Kau memiliki perbendaharaan pengalaman yang cukup dan memadai untuk menduduki jabatan sebagai patih utama. Namun jika kau masih merasa perlu melengkapi perbendaharaan pengalamanmu dengan meredam pemberontakan Keta dan Sadeng lebih dulu, aku tidak berkeberatan. Aku akan sabar menunggu dan akan aku sampaikan hal itu kepada Prabu Putri Sri Kitaria dan Diawiyat. Gajah Mada kini mengangguk. Semoga para Prabu Putri itu berkenan. Akan tetapi, jika para Prabu Putri itu tidak sependapat dan kemudian berkehendak lain, kau tidak bisa menolak dari jabatan itu, Gajah Mada. Empu Krewes kini menambahi. Kembali Gajah Mada kini mengangguk dengan tegas. Namun jika benar sebagaimana yang disampaikan oleh Mahapati Aryatada itu, Gajah Mada merasa siap dan sanggup melaksanakan tugas yang berat itu. Dalam hatinya, Gajah Mada banyak menyimpan gagasan dan mimpi, terutama kaitannya dengan masa depan dari Mojopahit. Gagasan dan mimpi itu tidak mungkin diraih tanpa kekuasaan. Dengan kekuasaan di tangannya, mimpi tentang Nusantara yang hanya sebatas Dwipantara, sebagaimana dulu yang pernah digagas oleh Sang Prabu Kertanegara, akan mungkin bisa ia upayakan. Berbagai pulau dan negara yang membentang dari timur, tempat matahari muncul, dan di barat, tempat matahari tenggelam, mungkin akan bisa disatukan. Seorang prajurit kemudian datang berjalan melintas. Gajah Mada segera melambaikan tangannya. Apa
Apakah Ibu Suri sudah membuka pintu biliknya? Tanya Gajah Mada. Belum, Ki Patih, balas prajurit itu. Baiklah, tolong beritahu aku jika Ibu Suri sudah membuka pintu biliknya. Baik, Ki Patih. Gajah Mada kini merasa telah tiba waktunya untuk bertanya hal-hal yang berkaitan dengan Kiai Wirota Wirogati. Namun Mahapati Aryatada kini mendahulunya. Ada lagi sebuah saran untukmu, Gajah Mada. Sebuah hal yang aku lihat kau tidak memperhatikan atau mengabaikannya. Gajah Mada kini mengerutkan keningnya. Soal apa, Paman? Tanya Gajah Mada yang merasa heran. Dalam menyampaikan persoalan terakhir itu, Mahapati Aryatada jelas tengah menyembunyikan senyumnya. Namun Gajah Mada kini mampu untuk membacanya. Menurut pendapatku, boleh dibilang kau terlambat untuk memiliki istri, Gajah Mada. Jika tidak kau sempatkan untuk berumah tangga, kelak ketika kau punya anak, kau akan sudah kakek-kakek. Itu sangat tidak bagus. Persoalan yang disampaikan oleh Mahapati Amangkubumi itu sungguh persoalan yang sangat tidak terduga. Oleh karena itu, Gajah Mada tidak mampu kini untuk berbicara. Pada umumnya, para pemuda sudah berumah tangga di usia yang lebih dari 20 tahun. Para orang tua yang memiliki anak gadis mulai berpikir mengawinkan anaknya di usia 15. Jika usia gadis sudah lebih dari 20 tahun, tetapi masih belum bertemu dengan jodohnya, orang tuanya akan panik kebingungan. Sebaliknya, tidak demikian dengan para orang tua yang beranak laki-laki. Orang tua tidak bingung ketika anak lelakinya sudah lebih dari 30, bahkan 40 tahun belum juga bertemu dengan pendamping hidupnya. Namun demikian, menurutku amat tidak baik kalau kau tidak segera berumah tangga, Gajah Mada. Aku lihat selama ini sepak terjangmu selalu bergolak. Menurutku harus ada seorang istri yang mampu mengimbangi dan menjadi tempat menampung kegelisahanmu. Apa yang menyebabkan selama ini kau belum berpikir berumah tangga? Belum sempat atau bagaimana? Hening yang lewat adalah hening yang sangat larut. Mahapati Amangkubumi Aryatada merasa heran karena meskipun waktu telah bergeser sedikit lama, lelaki muda dan perkasa di depannya itu masih belum juga berbicara. Sedikit terbukalah kepadaku, Gajah Mada, kata Aryatada. Gajah Mada kini meliukkan badan, sebuah cara untuk menyembunyikan warna hatinya. Kesatria mantan pimpinan pasukan khusus Bayangkara itu kini terjebak dalam suasana hati yang cengah dan membingungkan. Beruntung Gajah Mada karena malam yang gelap itu menutup serta menyembunyikan wajahnya yang serasa menebal. Namun demikian, Mahapati Aryatada bisa membacanya. Apakah kau sedang menyimpan rasa tertarik kepada lawan jenismu? Berbagilah denganku, Gajah Mada. Nanti aku yang akan mewakilimu, bahkan menjadi wakil dari keluargamu untuk meminang gadis itu. Siapa namanya, anak siapa, dan di mana gadis itu tinggal? Ke ujung dunia sekalipun, Aryatada yang sudah tua ini pasti akan mendatanginya dan meminangnya untukmu. Jika lamaran itu ditolak, Aryatada yang tua ini akan menyiapkan pasukan yang berkekuatan segelar sepapan untuk merampaskannya untukmu. Gajah Mada
ternyata tidak tersenyum mendengar guyonan yang dilepas oleh Mahapatih Aryatadha itu. Ketika yang dibicarakan adalah pilihan hidup yang ia ambil dan telah diputuskan melalui pertimbangan dan juga pengambilan keputusan yang tidak mudah untuk dilakukan, raut muka Gajah Mada kini nampak bersungguh-sungguh. Amat perlahan Gajah Mada kini menggeleng. Ia lakukan itu dengan amat yakin. Aryatadha yang memperhatikan raut muka Gajah Mada di bawah siraman cahaya obor itu kemudian terheran-heran. Aryatadha kini menyentuh lengan pemuda itu. Tidak ada sebuah nama pun di hatimu, Gajah Mada? Nama seorang gadis atau seorang janda yang menarik perhatianmu? Tanya Aryatadha. Gajah Mada kini kembali menggeleng. Kali ini bahkan lebih tegas dan penuh dengan keyakinan. Apakah selama ini belum terbersit keinginanmu untuk berumah tangga, Gajah Mada? Bertanya kini Mahapatih Aryatadha lagi. Betapa sulit untuk menjawab pertanyaan itu. Terlihat Patih Gajah Mada amat kebingungan. Sesungguhnya persoalan yang dilontarkan oleh Mahapatih Aryatadha itu cukup lama menjadi renungannya. Ada beberapa orang prajurit Bhayangkara yang menggoda dan berseloroh soal itu atau mengingatkan dengan bersungguh-sungguh agar supaya Patih Gajah Mada jangan terlalu larut dengan pekerjaannya, serta mereka menyarankan supaya Patih Gajah Mada segera memiliki seorang istri sebagai penyeimbang hidupnya. Bahkan pertanyaan dan saran itu juga datang dari Ibu Suri Gayatri serta Prabu Putri Sri Kitarya, dan seharusnya Gajah Mada kini menyempatkan memikirkan urusan pribadinya untuk segera beristri agar nantinya mempunyai keturunan. Aku tidak akan menikah, Paman, jawab Gajah Mada dengan tegas. Jawaban itu membuat Aryatadha menjadi benar-benar terkejut. Mengapa? Apakah ada hal yang telah menyebabkannya, Gajah Mada? Gajah Mada kini mengalami kesulitan untuk menjelaskan. Mengapa, Gajah Mada? Apakah kau memiliki cerita buram di masa silam? Sebuah pengalaman buruk yang menyebabkan kau memutuskan tidak akan mengawini perempuan manapun. Ada perempuan yang telah mengecewakanmu dengan menolak ajakanmu untuk menikah. Perempuan mana yang telah berbuat demikian bodoh itu? Meskipun perlahan, Gajah Mada ternyata kini menggeleng. Mengapa? Cobalah kau jawab mengapa. Beri aku penjelasan yang paling mudah untuk aku memahaminya, Gajah Mada. Gajah Mada tidak tersenyum. Wajahnya kini tetap datar. Matanya yang tajam kini menusuk mirip mata elang luruh jatuh ke depan. Perempuan adalah sumber kelemahan bagiku, Paman, yang jika aku layani akan menjadi penghambat semua gerak langkahku. Ke depan, aku tidak ingin terganggu oleh hal yang sekecil apapun, jawab Gajah Mada. Jawaban yang dilontarkan Gajah Mada itu benar-benar menyebabkan Mahapatih Aryatadha terperanjat. Tidak disangkanya Gajah Mada akan memberinya jawaban yang sangat aneh seperti itu. Sebuah cara pandang yang tidak lazim atau bahkan terasa berlebihan. Menganggap keberadaan seorang istri sebagai sebuah pengganggu adalah benar-benar berlebihan. Apa Gajah Mada tidak sadar ia ada di dunia ini dan terlahir melalui seorang perempuan? Ibunya seorang perempuan, neneknya juga adalah seorang perempuan. Apa yang kau nilai kurang pada sosok seorang perempuan? Bertanya Mahapatih Aryatadha sambil berusaha tertatih-tatih berdiri. Gajah Mada punya alasan untuk mengambil sikap dan ingin menyimpan alasan itu sendiri, yang andai kata ia lontarkan keyakinan itu akan menyebabkan banyak orang tersinggung. Lebih-lebih jika yang mendengar itu adalah kaum wanita, mereka akan mencak-mencak.
Apalagi jika kaum perempuan itu tahu Gajah Mada menganggap mereka hanya penghambat langkah para laki-laki yang menyebabkan para laki-laki itu tidak perkasa dan perwira lagi. Padahal ke depan Mojopahit membutuhkan para lelaki perkasa, membutuhkan laki-laki yang tangguh, tidak takut darah tumpah dari tubuhnya, dibutuhkan laki-laki pilih tanding yang berani berkorban dan juga tidak terikat oleh waktu. Bagaimana seorang laki-laki bisa bebas dan berani meluaskan wilayah Mojopahit yang untuk keperluan itu mungkin harus pergi bertahun-tahun lamanya jika ia terikat oleh seorang istri, terikat oleh anak atau keluarga. Negara yang diinginkan atas Mojopahit adalah negara yang sangat luas dan perkasa, membentang dari asal sang surya terbit hingga ke tempat sang Bagaskoro terbenam, yang untuk bisa menggapainya dibutuhkan otot-otot yang besar melingkar, kaki-kaki yang kukuh, dan dada yang bimbang, yang mampu mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan yang jauh lebih besar. Gajah Mada bahkan menggagas mungkin dibutuhkan lebih banyak orang lagi yang berani bersikap seperti dirinya, berani tidak kawin sebagai landasan kerja keras untuk mewujudkan Mojopahit yang seluas Nusantara, tidak hanya berkutat di wawasan Dwipantara atau sebatas Jawa saja, apalagi yang hanya sebatas di tanah Jawa bagian tengah dan timur. Untuk kejayaan Mojopahit benar-benar dibutuhkan sebuah pengorbanan. Gajah Mada melihat jika tidak ada orang lain yang berani berkorban hingga tuntas, ia yang akan melakukannya. Ia akan memberi contoh yang kalau tidak berhasil mendorong orang lain melakukan hal yang sama, tidak masalah, hanya ia sendiri yang berjalan kini melenggang. Untuk mewujudkan Mojopahit yang besar, jaya dan gilang gemilang, segala hal yang bisa membuatnya terlena, membuat mabuk, membuatnya kenyang, sampai tidak mampu bergerak, harus dibuang jauh dan disingkirkan. Bagaimana aku bisa mewujudkan semua impianku itu jika aku terganggu oleh perempuan yang nantinya merengek, merajuk? Bagaimana aku bisa mewujudkan angan-angan itu jika aku terganggu oleh anak yang menangis? Istri bagiku tidak ada ubahnya rasa lapar dan haus yang harus dilawan, ucap Gajah Mada dalam hatinya. Mahapatih Aryatada kini merasa penasaran. Mahapatih Aryatada merasa belum puas jika Gajah Mada belum menjelaskan. Merasakan adanya sesuatu yang amat aneh mendorong Mahapatih Aryatada akan tersenyum. Namun manakala merasa tidak ada alasan untuk tersenyum, Mahapatih Aryatada kemudian membatalkannya. Pengganti Mahapatih Dyahalayuda itu akhirnya kini menggeleng-gelengkan kepala. Aryatada kini meminta perhatian dari Gajah Mada. Pendapatmu yang demikian seolah tidak masalah bagimu dunia ini tanpa wanita. Bagaimana dan apa jadinya dunia ini tanpa perempuan, Gajah Mada? Kelahiranmu ke dunia ini melalui perempuan. Ibumu yang melahirkanmu dan menjadi perantara keberadaanmu adalah seorang perempuan. Berbicaralah, wahai Gajah Mada. Bagiku terasa sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara pandang yang kau yakini itu tidak ubahnya agama. Benarkah sudah separah itu keadaanmu? Bertanya kini Mahapatih Aryatada dengan gugup. Gajah Mada kemudian berputar dan menempatkan diri berhadapan langsung dengan Aryatada. Mahapatih yang dengan tulus membimbing dan juga memberi dorongan, yang sering pula menempatkan diri sebagai orang tuanya itu, kini dari tempatnya berada, Gajah Mada melihat para prajurit yang berada di istana Ibu Suri Gayatri semakin banyak. Dari tempatnya, ia melihat suami Prabu Putri Sri Gitarya kini juga berjalan mondar-mandir. Kembali, Aryatada kini meminta perhatian dari Gajah Mada. Gajah Mada, para lelaki ketempatan nafsu
Hal yang demikian sudah merupakan kodrat, karena melalui cara itulah manusia tumbuh, berkembang dan beranak pinak. Lalu bagaimana cara pandangmu, Gajah Mada? Apakah kau berpikir membangun rumah tangga tidak perlu kau lakukan? Dengan demikian, kau tidak harus terikat pada perkawinan, beranak pinak, dan juga berketurunan. Begitu. Gajah Mada tidak menjawab pertanyaan itu. Wajahnya kini tetap membeku. Mahapatih Aryatana kemudian melanjutkan. Apakah kau siap tidak punya anak keturunan karena kau tidak beristri? Apakah kau siap tidak memiliki tra ketika orang-orang sibuk mengupayakan adanya garis keturunan? Kau justru dengan sengaja memangkas wangsamu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan itu, Gajah Mada menggeleng dengan tegas. Aku tidak akan menyentuh perempuan manapun, Paman. Aryatana kini semakin mencuatkan alisnya. Apakah ada yang tidak beres dengan dirimu, Gajah Mada? Kau kehilangan hasrat pada kecantikan perempuan? Atau sebaliknya, seperti yang aku dengar pada orang-orang yang tidak lumrah itu, saling tertarik antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan tertarik dengan perempuan. Apakah kau menghadapi masalah seperti itu, Gajah Mada? Gajah Mada tersenyum, tetapi tidak sampai harus tertawa. Tentu saja aku tidak seperti orang-orang itu, Paman. Orang berpuasa tidak makan seharian, bahkan dilakukan berhari-hari, adalah karena adanya kesadaran atas rasa lapar. Rasa lapar dan haus itulah yang harus dilawan dan juga dikalahkan, Paman. Aku telah banyak melihat, merasakan, memperhatikan dan menyimak pengalaman orang lain. Aku melihat banyak lelaki yang mestinya punya kesempatan untuk menjadi perkasa dan bisa berbuat sesuatu yang luar biasa, nyatanya menjadi lembek karena perempuan. Bagiku, aku hanya berbicara bagiku, Paman, dan mungkin tidak bagi orang lain dengan tidak mengurangi rasa hormatku. Aku berbeda cara pandangnya, bahwa aku mempunyai sebuah cita-cita, Paman. Aku ingin mengabdikan diri kepada negaraku dengan tuntas tanpa sisa. Aku ingin mempersembahkan hidupku kepada Wilwatikta tanpa secuil pun tercecer, Paman. Itulah sebabnya aku tidak ingin ada gangguan yang akan menghalangi pengabdianku. Jika aku mengawini seorang perempuan, keberadaan perempuan yang menjadi istriku itu hanya mungkin akan mengganggu gerak langkahku, merupakan perintang mimpi dan cita-citaku. Perempuan dan para istri adalah perengek yang menyita ruang dan waktu para laki-laki, yang mengakibatkan mereka tidak berotot. Ke depan, Mojopahit membutuhkan orang yang mau berkorban, termasuk untuk Wadat. Apa salahnya jika aku mengambil keputusan yang seperti itu, Paman? Tidak ada yang salah, karena itu hanya sebuah pilihan, dan hanya Gajah Mada saja yang melakukannya. Kecuali kalau semua laki-laki di dunia ini mengambil langkah yang sama untuk tidak mau kawin, barulah itu salah, Paman. Ini hanya pilihanku. Aryatana memandang Gajah Mada dengan takjub, namun Gajah Mada masih ingin bertegas. Yang akan melakukannya hanya seorang Gajah Mada, Paman. Dunia ini tidak akan kehilangan kesinambungan antara mereka yang menua dan muda hanya karena Gajah Mada memutuskan untuk tidak beristri. Paman, manakala ada orang yang berpuasa, sejatinya orang itu berpuasa melawan nafsu lapar dan hausnya. Hidup rumah tangga bisa disebut kodrat, tetapi bisa pula disebut nafsu, Paman. Itulah sebabnya aku mengambilnya sebagai salah satu pilihan dari banyak pilihan yang tersedia. Bahwa aku memutuskan
tidak akan pernah Hamukti Wiwoho. Aku akan tetap berprihatin sepanjang hidupku dengan menjauhi Hamukti Wiwoho. Biarlah aku yang mengalami loropo di sepanjang hidupku, Paman. Asalkan aku mampu mengantarkan negara Mojopahit kepada kejayaannya yang gilang gemilang. Mahapati Aryatadha yang terbungkam itu kini menjadi semakin terbungkam jika kemudian serasa ada ribuan ekor semut yang merayapi punggungnya adalah merupakan jejak pesona dari semua ucapan pemuda yang bertubuh agak pendek namun kekar itu. Untuk beberapa saat lamanya Mahapati Aryatadha masih tidak mampu untuk berbicara. Jadi tidak akan kawin itu adalah merupakan kesengajaanmu. Gajah Mada kini mengangguk. Apakah kau tidak cemas nantinya kau tidak punya keturunan? Tidak ada yang aku cemaskan, Paman. Kalau kau nanti mati, habis sudah riwayatmu. Aku benar-benar siap dengan keadaan itu, Paman. Kembali Gajah Mada menjawab dengan amat tegas. Ya, aku hormati cara pandangmu itu, Gajah Mada. Meskipun juga aku sayangkan jika kau lakukan pengorbanan itu demi negaramu. Aku makin yakin untuk mencalonkanmu menjadi penggantiku. Aku rasa aku memang harus membicarakan kembali dengan para Prabu Putri untuk menunda wisudamu menjadi seorang Mahapati sambil menunggu kiprahmu untuk yang kesekian kalinya dalam meredam pemberontakan Mapanji dan Adipati Sadeng. Gajah Mada kini mengangguk dan kembali seorang prajurit kini berjalan melintas. Prajurit itu bergegas mendekat ketika Gajah Mada melambaikan tangannya. Apakah Ibu Suri sudah membuka pintu? Tanya Gajah Mada. Belum, Ki Patih. Baiklah, lanjutkan tugasmu. Baik, Gajah Mada akhirnya kini merasa telah sampai kepada pembicaraan awal. Soal kejadian tadi, Paman. Bagaimana cara Paman menebak orang yang berada di belakang perbuatan onar dan upaya menerobos gedung pusaka itu didalangi oleh Kiai Wirota Wirogati? Apakah benar Paman menandainya dari sirap yang ditebar dan dari kabut yang aneh itu? Karena orang itu memiliki kemampuan itu, Paman kemudian langsung bisa menebaknya. Aryatadha tidak mengangguk dan tidak menggeleng. Matanya kini lurus memandang ke depan, tetapi kenangannya seperti terlempar kembali kepada masa silam. Aku tidak pernah menyaksikannya secara langsung. Yang aku dengar berdasar dari katanya dan katanya. Menurut kasakusuk yang riuh dibicarakan, juga pernah disampaikan oleh Ki Pamandana kepadaku. Wirota Wirogati adalah maling yang pilih tanding. Maling dengan kemampuan yang tidak lumrah. Maling yang sekalipun belum pernah tertangkap. Ia mampu menebar rangsang rasa kantuk ke udara yang menyebabkan sasarannya akan disergap oleh rasa ingin tidur yang tidak terlawankan. Masih menurut Ki Pamandana, Ki Wirota Wirogati juga mampu melarikan diri dari keadaan terjepit macam apapun dengan cara mengundang kabut. Bahkan ada juga yang menyebut ia tinggal melenyapkan tubuh dari pandangan mata. Menghilang. Gajah Mada menyimak dengan bersungguh-sungguh. Oh, jadi Ki Wirogati punya kemampuan untuk menciptakan kabut, Paman? Menurutku, Ki Wirota Wirogati tidak punya kemampuan untuk menciptakan. Ia bukan Tuhan. Ia hanya manusia.
Yang ia lakukan mungkin sekedar menghadirkan, seperti ibu-ibu yang menampi gabah dan membutuhkan keterlibatan angin. Yang dilakukan itu dengan bersiul. Bukankah saat kau masih kecil sering melakukan itu? Kau mengundang datangnya angin dengan bersiul. Pernah kau lakukan itu, bukan? Gajah Mada memang punya kenangan itu. Bukan ia alami sendiri, tetapi dari apa yang dilihat dilakukan oleh para tetangganya ketika padi dipanen kemudian dijemur untuk memisahkan padi yang bernas dengan padi yang tidak berisi perlu ditampi dan ditiup menggunakan mulut. Tenaga angin dari mulut dirasa belum cukup untuk memisahkan padi bernas dari padi yang gabuk, maka diundanglah angin dengan cara bersiul. Melihat seorang perempuan mengalami kesulitan bersiul karena memang tidak semua orang bisa bersiul, Gajah Mada kecil mewakili perempuan itu untuk melakukannya. Siulnya melengking mengakhirkan kuda milik tetangganya. Tetapi angin yang diharap datang itu tidak pernah menampakkan diri, apalagi yang namanya badai. Tolong beri aku jawaban yang tegas, Paman. Jawaban yang mana? Benarkah Ki Wirogati mampu melakukan semua yang telah Paman sebut, termasuk menghilang dari pandangan mata? Kejar Gajah Mada. Aku tidak pernah melihatnya secara langsung. Kita baru saja melihatnya secara langsung, bukan? Mungkin yang kita lihat adalah sebuah kebetulan yang luar biasa. Gajah Mada merasa tidak puas dengan jawaban itu. Apa yang dilihatnya sungguh adalah sebuah peristiwa yang tidak masuk akal, mampu menyebar rangsang kantuk yang akan mempengaruhi siapapun, mampu mengundang kabut, mampu mengundang angin lesuh, dan mampu untuk menghilang. Jika kemampuan semacam itu benar-benar ada, sungguh betapa dahsyatnya, apalagi jika dirinya yang memiliki kemampuan itu. Kalau aku memiliki kemampuan-kemampuan itu, aku bisa banyak berbuat untuk kemajuan negara. Aku bisa memaksakan kehendakku agar semua orang dan juga pihak tunduk pada kehendakku. Aku akan memanfaatkan kemampuan itu untuk melebarkan wilayah dan jajahan, pikir Gajah Mada dalam hatinya. Namun, mantan pimpinan pasukan khusus Bayangkara itu juga khawatir jika kemampuan aneh semacam itu jatuh ke tangan orang yang tidak sesuai, bisa berubah menjadi sarana kejahatan yang sangat berbahaya. Terbukti Kiai Wirota Wirogati yang diduga menguasai kemampuan itu telah memanfaatkannya untuk sebuah tindakan yang jahat. Baru saja kita menyaksikan peristiwa itu. Jika kita beranggapan apa yang terjadi itu hanyalah sebuah kebetulan, itu adalah kebetulan yang sangat luar biasa, Paman. Sebagai pembanding, supaya bisa menemukan jawabnya, dan meskipun Paman mengutip keterangan itu dari orang lain, setidaknya benarkah peristiwa seperti itu mirip dengan yang terjadi di masa lalu? Apakah keterangan Kiai Pamandana bisa dipercaya? Mahapatih Arya Tadah bingung, memancing Gajah Mada merasa curiga adanya bagian yang dengan sengaja disembunyikan. Ketika bercerita kepadaku, Kakang Pamandana mengaku menyaksikan sepak terjang Wirota Wirogati secara langsung. Soal bagaimana kebenarannya, apakah Kakang Pamandana jujur atau tidak, aku tidak tahu. Itu adalah tanggung jawab nurani Ki Pamandana. Gajah Mada masih akan mengejar jawaban itu, tetapi seorang prajurit kini bergegas mendatanginya. Prajurit itu datang dengan setengah berlari. Ada apa? Apakah pintu sudah dibuka? Sudah, Ki Patih, jawab prajurit itu. Gajah Mada kemudian bergegas bangkit dan menuntun Mahapatih Arya Tadah. Ketika dua orang pimpinan terkemuka di Mojopahit itu memasuki bilik, di ruangan itu telah duduk melingkar Prabu Putri Sri Kitarya Tribuana Tunggadewi Jayawardhani
dan juga Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa yang masing-masing bersebelahan dengan sang suami. Di depan pintu, melalui isyarat matanya, Senopati Gagak Bongol meminta izin untuk bergabung. Gajah Mada mengangguk, tanda tidak berkeberatan. Patih Gajah Mada duduk bersila tepat di sebelah Mahapati Aryatada. Gagak Bongol ikut pula menempatkan diri mengapit duduk patih tua itu. Ibu Suri Tribuaneswari duduk dengan mata yang terpejam seperti orang yang tertidur. Sementara itu, bau wangi melati kini memenuhi ruangan itu, menemani semua orang yang akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ibu Suri Rajapatni Biksuni Gayatri.